Yap, itu dia. Drafting Best yang telah selesai game ke-6 tadi sudah kita lewati dan ini adalah round yang terakhir. Eldorado kira-kira juaranya akan jatuh ke tangan siapa? Akan jatuh ke tangan siapa? Sekali lagi akan jatuh ke tangan siapa? Kalau begitu terakhir di malam hari ini. Eldorado mana suaranya? Match point untuk kedua belah tim sekarang. Posisi imbang dan sekarang Sutsujin sudah mulai back to basic dengan Alpha yang digunakan tapi berhadapan dengan Fabian, Ling yang juga membawa kemenangan tadi di game yang ke-6 bersama dengan Angela dari Yehezkiel. Ini akan beradu adanya fight jangka panjang dan kembali Rins akan bisa membuyarkan hal tersebut dengan Paramis yang telah digunakan. Yep, tetap dengan metode mungkin dari magical damage-nya akan diberikan ke area dari gold-nya. Dan Shiki kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Oke, masih cukup terbilang aman ya walaupun memang HP-nya udah low banget juga. Sementara set talent emblem-nya, tapi Skylar. Coba lihat ada gangguan dari Widih untuk bisa membuat Skylar mungkin akan bergerak jauh lebih mundur. Karena memang kayaknya Skylar pede banget sih untuk adu pukul karena ada tenacity juga yang terselip ya di dalam tubuh dari Skylar. Dia akan punya durability tambahan pastinya berbeda dengan adanya Inspire dan juga Weakness Finder. Hampir saja Weapon Master. Yehezkiel menjadi korban pertama. Nah ini Weapon Master yang dipakai juga nih sama Harit dari Iron Shiki yang harus membuat dia lebih agresif tapi Fabian. Fabian tadi mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Hanya saja sekarang Fabian kembali hadir. Dan sekarang Pascal kembali tercipta bahkan dua player. Hilang di bawah menit 2. Belum ada Netherrealm, tidak ada Guiding Wind. Tapi ada game fact by Kopei. Fabian dengan linknya di game ke-6 menjadi player dengan farming tercepat kedua di MPLI di season 14. Dengan mencapai level 15 di menit 9.06. Di bawah Sutsujin dengan Alpha di 8 menit 57 detik. Yep. Dan Turtle akan menjadi milik siapa? Ada penalti shotnya masuk tapi Turtle-nya menjadi milik dari Sutsujin. Pertempuran terjadi, Arannya tertinggal sendirian. Arannya ditinggalkan begitu saja dengan Idol yang sudah diaktifkan. Dan sekarang ada Turtle Welcome yang berhasil menelan tadi ke arah dari Yehezkiel. Terlalu riskan tadi pergerakan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Karena kebetulan Fabiannya juga belum siap nih untuk kontes ke arah Turtle-nya. Dia masih sibuk di area purple buff dan full barat. Oke, dan Iron Shiki harus keluar dari satu full barat dan Didok. Mendapat kegangguan dari Widih. Wait, ini Skylar juga flicker loh masalahnya. Dan juga ngelihat dari Iron Shiki ini nggak ke-trigger dari resource spell-nya. Bisa dikatakan harusnya untuk pertukaran yang terjadi tadi di area top lane, walaupun belum ada yang tumbang. Tapi RRQ udah mulai buang resource kali ini tanpa ada satupun hal yang bisa didapatkan. Sementara kalau ngelihat lagi nih dari segi item ya, ada Swift Crossbow yang menjadi satu buah modal tech switch dari Skylar. Tertarik Fabian ya, masih ada satu pin poise pergi lagi ke tempat yang berbeda. Alright, masih cukup aman tapi Red Tyrant ini bener-bener nempelin Aran terus-terusan juga. Ya, berdua aja udah ini mah di bawah nih. Terus. Nempel terus ke Cakwe ya. Cakwe sore udah lengket kan. Udah lemes ya. Oke. Tapi Widih belum kelihatan nih bagaimana power inisiasi dari dirinya. Karena terlihat juga nih ada 2 Purify yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Minimal ada yang trigger dulu lah. Yap, dan Rins benar-benar diganggu. Tapi barusan Spear Alpha-nya kembali tidak kena. Dan barusan ada Gold Crab yang berhasil diamankan. Yap, itu dia full baras kembali. Waduh, full barasnya sudah terlihat dan akan menghantarkan wave minion masuk dalam area defensif dari Iron Shiki. Kayaknya buat clear aja ya, biar semakin cepat dan bikin Ironnya agak sedikit mundur. Tapi invade karena purple buff sekarang sudah mulai dilakukan oleh Sutsujin. Yap, itu dia ada Spiro apa yang tadi langsung dikeluarkan, tapi sekarang purple buff-nya berhasil diamankan, bahkan penalty zone yang masuk, tapi ini dia Netherrealm. Maka di tempat tersebut ada satu pergerakan lewat dan terus mereka udah langsung menelan ke arah satu play di mana sekarang. Ada pergerakan Iron Shiki dan mereka berhasil untuk bisa mengamankan karena beberapa play, tapi ternyata malah berhasil dibalaskan dan Rins yang tertinggal sendirian. 4 player menjadi korban di dalam satu inisiasi tersebut. Dan ternyata Netherrealm belum menjadi jawaban untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan RRQ Hoshi. Dan akhirnya purple buff yang bisa diambil oleh Fabian membuat akhirnya pun di follow up dengan Turtle yang bisa didapatkan. Keunggulan kali ini dimiliki oleh tim Liquid ID dengan 1.600 net worth yang diunggulkan. Kembali Widih akan mencari informasi nih. Wow. Satu kombinasi 100% win rate. Ya, combo hero statnya ya antara Matilda dan Ixi ya.
Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Matildanya ini bisa combo sama siapa aja ya. Dari Dairen-nya, kita lihat juga dari Flying Dino yang sering banget kita lihat juga. Namun sejauh ini masih juga belum terlihat bagaimana Idok ini berada di area gold lane. Belum ada combo nih, full Baras dan juga Guiding Wind. Yap. Dan sekarang ada pergerakan Idok di bagian bawah. Idok masih jalan sendirian cukup santai. Ada Ixia juga yang berada dalam area tersebut. Widi masih memantau dari kejauhan. Dan Iron Shiki lebih berfokus untuk clear dulu sambil berpindah. Ada rotasi yang telah dilakukan pula. Tapi keramaian udah mulai terlihat nih ya. Karena masih cukup lama sebenarnya untuk Turtle. Tapi purple buff dari Fabian ini udah on. Ini soal expert tadi juga ya, udah terlihat juga pergi lagi ke tempat yang lain, mengamankan lagi dari stucknya. Dairen akan menjaga landingnya terlebih dahulu. Oke, masih cukup aman juga sebenarnya. Sementara ya regroup yang dilakukan oleh Hierarchy Hoshi, mereka berjalan bersama-sama untuk bisa mempanis dan meminimalisir adanya pick off yang bisa dilakukan sama Widi. Karena kalau mereka rapat, mereka bisa counter initiate dengan cukup mudah. Yap, sementara Aran tertinggal sendirian, misal expert dikeluarkan dan tidak bisa memanggil Aran untuk bisa kembali masuk dalam pelukan dari Dairen. Oke, Soul Bloom, Circling Eagle, Widi. Kayaknya belum menjadi target yang optimal juga. Idok memilih untuk langsung putar balik tanpa memberikan lagi inisiasi berlebih juga untuk RRQ Hoshi. Namun bergerak ke arah atas 1v1, tapi ada Hardguard. Ada pergerakan di mana Hardguard sekarang masuk. Namun wave minion telah habis. Subsujin diikat dengan satu. Puppet on the string tapi Subsujin masih selamat. Ya karena bermain di dalam satu buah outer turret juga ya. Yang kebetulan udah kena clear sehingga tidak bisa lagi dari tim Liquid ID melakukan dive in. Dan Fabian sekarang Hasclaw-nya udah selesai, team fight jangka panjang akan kembali bisa dibawakan. Sementara sekarang kita lihat saja kan seperti apa lagi setupnya. Turtle sudah hadir. Landing zone sudah diberikan kepada Angela. Bahkan sekarang Widi dengan konsilnya sudah akan memilih siapa lagi yang akan dia tendang dengan the way of Widi yang dia miliki. Dan benar saja Detonas welcome. Sudah langsung dikeluarkan. Penalti zone terlihat kali ini namun sekarang Fabian masih ada di bagian belakang menunggu tadi dari efek. Netherite yang sudah akan habis sesaat lagi. Pergerakan Fabian lebih memilih untuk bisa mundur dan tidak ada korban yang jatuh. Dengan Turtle yang barusan sudah terlihat. Itu tadi Widinya hampir tumbang ya. Oh Yap, Aran. tapi Arannya berjuang menghilangkan satu katapult yang ada di bagian tengah. Karena itulah yang akan bisa membantu RRQ itu bisa menumbangkan ke arah satu. Outer turret mid yang ada di depan mereka. Alright, dan memang belum ada pertukaran nyawa juga ya. Hanya ada Aran aja yang tadi coba untuk bertahan. Oh, the way of dragon. Dijauhkan saja karena Hanya. purple buff jauh lebih penting. Betul, belum ada inisiasi ya. Karena kebetulan dari follow up-nya kayaknya masih belum siap. Lebih secure dulu ke arah purple buff-nya dan outer middle turret yang kali ini sudah berhasil dihancurkan. Sebenarnya kalau ngeliat dari Ixia, keadaannya enak gak enak. Karena dia berhadapan dengan adanya Link. Fabian yang bisa jump ke arah Chow juga backline. bisa gitu loh. Chow juga bisa, tapi kayaknya Joe masih jauh banget ya. Cuman kayaknya potensi yang paling gede itu di Fabian. Yep. Cuman dari tadi so far masih aman-aman aja. Karena targeting dari Fabian ya lebih fokus ke arah farming dulu nih sekarang. Yap. Sementara di bagian bawah ya udah akan mereda kembali. Pergerakan dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka juga menurunkan temponya dari 6 game yang sudah berjalan. Akhirnya ada tempo sepelan ini yang terlihat. Ya karena ini sama-sama hati-hati gak sih? Match point loh, bahkan satu game ini yang akan menjadi penentuan apakah trofi MPL bakal dibawa pulang ke gaming house mereka. Tapi ya purple buff harusnya bisa diambil nih oleh Fabian. Fabian numpang lewat dan berhasil tadi mengamankan ke arah purple Iya, buff-nya. berhasil. Sambil lewat retri. Ya kan? Ini mah sambil menyelam ke minum air itu jatuhnya. Sambil lewat sambil retri ya. Iya dapat itu. Dapat ya, karena memang kalau bicara dari segi level sebenarnya ya, ini ada sedikit keunggulan yang dipegang sama Fabian, walaupun tadi Subsujin sudah menyamakan. Yap, dan Iron Shiki harus mundur terlebih dahulu. Ingat Iron Shiki membawa satu flicker. Dan itu dia, baru saja kita sebutkan dan sudah digunakan sementara Fabian akan mendorong landing jauhnya terlebih dahulu. Oh, dan ini resource-nya yang kebuang lumayan banyak ya, kayak tadi ada flicker juga, hardguard juga, zaman force juga, namun kembali yang harusnya mungkin ngelihat dari tim Wait, tadi, Wave Wave Dragon. Dragon udah berhasil tadi mendapatkan ke arah Skylar dengan satu flicker tadi sepertinya sudah dilakukan, sudah dikeluarkan. Ada penalti zone di tempat yang berbeda tapi jaraknya masih cukup jauh dari Skylar. Dan Skylar berhasil langsung dihilangkan dengan cepat, bahkan tadi di bagian belakang. Ada pergerakan Idok yang sudah berhasil dilenyapkan pula. Subsujin masih berjuang sendirian seorang diri, tapi ternyata sejauh ini dirinya takkan bisa bertahan jauh lebih lama daripada Dairen. Mereka bisa pisah dan Dairen flicker ke tempat yang berbeda. Fabian tidak mau memaksakan. Dan tidak mau mengejar ke arah Maniac walaupun memang ada di depan mata. Dairen! Ke-cancel! Gagal untuk pulang dan Dairen dilenyapkan. 4 pemain dari RRQ Hoshi yang berhasil dihilangkan. Ini membuat harusnya
Lord terbuka. Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Tanpa adanya kontes, tanpa adanya satupun yang bisa mengintip ke area dari Lord tersebut. Oke. Tapi kalau ngelihat dari Facehager, kayaknya mereka mencoba untuk, ayo tone down, jangan Iya, terbawa tenang, emosi. tenang, relax, tenang, tarik nafas dalam-dalam yuk, keluarin lagi pelan-pelan, oke. Nah ini Diva juga harus tarik nafas sedikit ya. Diva, sabar, relax, Ya ada Wan dan ampun. juga Gaby. Aduh. Dunia akhirat iri gua nih emang bener dah. Siapa bocil Gaby Wan? Aku. Ih. Wan, pikirin perasaan gua, Wan. Lah Ya, kenapa harus pikirin perasaan lo? sama siapa di sini? Nah. Loh, langsung ke sini kameranya Iya ya. bisa gitu loh. Iya. Iya. Pas banget ini. Oke, tapi sekarang dari tim Liquid ID yang lagi memegang kendali. Yap. Dia akan memberikan pressure. Oke, ada satu tembak obrolan. Oh. What? Skylar jadi luar dari satu Netherrealm yang sudah diaktifkan. Oh. Bahkan tadi ada The Way of Video udah dikeluarkan pula. Dimana sekarang Risa berhasil untuk dihilangkan, tapi Papiaja kehilangan Jawa yang dia punya, dan Tyron kembali menjadi korban. Oke, 3 pemain yang hilang dari RRQ Hoshi. Tidak ada serangan lanjutan dari tim Liquid ID. Mereka akan berfokus terlebih dahulu untuk membiarkan Lordnya di arah atas. Karena inner turret di arah tengah akan segera dihancurkan dan Yeskiel sekarang sudah punya fleeting time. Itu yang akan ngebuat nantinya fight akan jauh lebih panjang, akan jauh lebih siap untuk di backup oleh Yeskiel. Yap. Hanya satu langkah lagi tadi dari Skylar untuk bisa masuk dalam Netherrealm, tapi ternyata tidak ada waktu yang diberikan oleh pemain dari Liquid. Oke, masih kembali turun temponya. Emang lagi keadaannya unggul, tapi jangan lupakan. Ini bakal menjadi momen-momen yang krusial. Karena 1-2 mistake ini akan bisa dipunish, akan bisa dimanfaatkan. Oh, oke, saya salah fokus. Yap. Oh gitu. Oke, Heeh, baiklah. baiklah. Gak apa-apa kan Onyx. Ya kan, gak Terus apa-apa. Fanatik Onyx. Iya Karena kan. Onyx kenapa sih? Apa sih? Menunggu lagi nih 50 detik menuju ke arah Lord yang akan muncul. Apalagi ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Dan kalau ngelihat dari potensi untuk team fight-nya lagi nih, RRQ benar-benar dependent sama Skylar-nya. Positioning dia emang udah bagus. Tapi itu dia apakah menjadi jawaban untuk Ixia? Karena yang dihadapi adalah Link. Yap. Sesosok assassin yang bahkan bermainnya bukan front to back. Yap. Mainnya udah langsung aja jump ke arah backline. Mana tadi Widi juga di saat dengan ada Tempest of Lane yang udah dikeluarkan, fokus udah mulai terpencar, Widi akan masuk dengan sangat-sangat nikmat apabila bukan Widi yang menjadi openernya. Karena tadi juga ini openernya bergantian ya. Kadang Link, kadang Widi. Kita lihat ya kan seperti apa lagi nextnya. Dan juga jangan lupakan ya. Wait, Oh, hampir sabar. ya kalau jatuh aja tadi itu dia di situ. Di final upper bracket kemarin, kebetulan RRQ hanya kalah 2 game oleh tim Liquid ID dengan Chow dari Widi. Apakah itu akan terulang kembali dan menjadi pembalasan yang manis untuk tim Liquid ID karena mereka 4 kali, 4 match berturut-turut dikalahkan oleh RRQ Hoshi. Harap-harap cemas dari semua fans yang ada di Eldorado dan Rins. Tahuan posisinya ada Idok di bagian belakang, Tyron mencoba untuk bisa Widi. maju ke area terdepan. Tapi depannya berbeda, Widi. Waduh. Membuat Skylar tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya. Dan Lord harusnya akan menjadi milik dari tim Liquid ID karena Sun Sujin benar-benar ke-trigger untuk bisa mengejar ke arah Widi. Ini Widi gak apa-ngapain, dia cuma konsil aja di sebelah Skylar, bikin overthinking. Sampai akhirnya tidak ada kontes oleh RRQ dan Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID sekarang. Yap, dan Skylar sekarang udah memiliki 1 orange buff. Tidak hanya dia pun bisa menambahkan lagi ya pertahanan dari RRQ Hoshi. Oke, dan Lordnya akan muncul sesaat lagi. Di detik 43, Lord muncul di arah top lane. Sementara dengan harap-harapan dari semua super fans yang ada. Yep. Cavalry, Kingdom, 1 push yang akan dilakukan oleh tim Liquid ID. Akankah menjadi akhir untuk series ini? 1 Lord bergerak di atas cukup pelan. Wave minion ditahan tengah dan bawah. Mungkin sesaat lagi akan masuk terlebih dahulu. Tapi ada missile export tadi udah dikeluarkan pula. Hilang di area mid. Dan Dairon-nya masih dengan stack yang penuh. Oke, minimal kayaknya base turret di top lane harusnya bisa dihancurin ya. Atau benar-benar harus ditahan dulu nih sama RRQ. Karena kalau bicara tentang power high ground, harusnya Ixia ini bisa jadi jawaban Iya. untuk bisa clear cepet. Tapi hanya di satu sisi. Betul, itu dia. Dan Oke. Lordnya masih siap loh. Itu dia, Fabian di bagian belakang ada penalti shot yang kena. TP
Pesawat Blade-nya pun tadi sudah terlihat. Bahkan ada Ram sudah keluar. Skylar-nya masih menahan di bagian belakang. Lord-nya masuk tapi Base-nya coba lihat. Mereka berfokus. The Team Liquid ID. Wow! Mereka lah yang menjadi Raja Galaksi. Di tanah Pasundan, mereka membuktikan bahwa regenerasi yang menjadi kunci milik tim Liquid tadi. Ambisi, strategi, eksekusi yang membawa mereka ke titik ini. Pengawalan untuk trofi MPL sudah sampai di sini. Tinggal kita titip gelar bergengsi. Dibawa pulang kembali ke bumi pertiwi. Dan sambutlah sang jawara baru di MPL Indonesia Season 14. Please welcome Tim Liquid ID. Ini dia. Perjalanan yang begitu panjang telah mereka lakukan. Satu langkah lagi bagi RRQ. Mereka bisa menutup musim ini menjadi Raja Galaksi. Tapi ternyata tim yang bertabur dengan rookie. Tim yang bertabur dengan